pandai berkicau, sebab mereka sangat perlu kicau yang merdu. Sekolah buatmu hanya perlu untuk titel, peduli titel diktat atau titel mujizat. Sekolah buatmu hanya perlu untuk gengsi, agar mudah bergaul tentu banyak relasi. Jadi penjilat yang paling tepat, karirmu cepat, uang tentu dapat. Jadilah Durno, jangan jadi Bimo, sebab seorang Dorna punya lidah sejuta. Perbandingan kasus antara pengkhianat negara dan buronan negara versus pencuri singkong, mengingat kasus yang sangat memilukan, di mana dua orang pemuda tanggung yang kedapatan mencuri singkong seberat 20 kg. Dan pemuda tersebut diproses kepolisian, khususnya Polsek Glagah, Banyuwangi, dan bisa dijatuhi hukumannya 5 tahun penjara. Sedangkan para pengkhianat negara, yaitu 3 ekor jenderal dari Mabes Polri yang tidak jelas nasibnya, di penjara atau kagak. Karena Mabes Polri tidak secara terbuka kepada masyarakat mengenai nasib ketiga ekor jenderalnya. Yang pasti yang kita tahu secara terbuka hanya dikenakan sanksi pencopotan. Begitu juga dengan sang buronan negara si Joko Chandra yang hanya divonis 2 tahun penjara. Bisa dibayangkan bro, pengkhianat negara cuma dikenakan sanksi pencopotan dan buronan negara cuma 2 tahun hukuman. Nah, tapi kedua pemuda yang pencuri singkong bisa dikenakan 5 tahun. 5 tahun bro. Dari ketiga kasus tersebut, tentulah kita bisa ambil kesimpulan bahwa negara kita tidak memiliki kehormatan sama sekali. Hukum tidak dijadikan panglima. Dan kita bisa petik hikmahnya dengan menarik benang birunya. Bahwa negara kita tidak mengerti hukum. Atau mungkin roda pemerintahan dijalankan oleh orang-orang jahat, yang biasa kita kenal dengan sebutan sebagai oknum. Negara kita bangga memiliki oknum, bro. Oknum, bro. Penjahatnya disebut oknum. Kenapa disebut oknum? Karena penjahat tersebut bekerja di institusi. Itu loh, bro. Ya, institusi itu alat negara, bro. Ya, jadi harus disebut oknum, biar terkesan terhormat, masih memiliki kehormatan, bro. Ya. Jadi negara kita ini kebanyakan oknum daripada penegak hukum. Lebih banyak begalnya daripada yang jujur. Jadi kalau sudah begitu, maka kita tidak perlu untuk terlalu patuh dan taat dengan segala aturan dan hukum yang ada. Karena faktanya di lapangan sangat bertolak belakang dengan logika dan norma-norma yang berlaku. Logikanya di mana, bro? Soal pencuri singkong ya. Apakah mencuri singkong karena kelaparan adalah sebuah aib yang sangat memalukan? Apakah mencuri singkong suatu kejahatan yang sangat serius? Apakah mencuri singkong bisa merugikan keuangan negara? Itu soal pencuri singkong ya. Sekarang soal pengkhianat dan buronannya. Apakah pengkhianat negara berserta dengan buronannya adalah perbuatan yang sangat terhormat karena membutuhkan intelektual tingkat tinggi? Apakah negara kita ingin kita semua menjadi penjahat kelas berat seperti pengkhianat dan buronan tersebut? Jika memang seperti itu yang diingini oleh negara,
maka baiklah kita juga bisa seperti itu. Kita semua bisa menjadi penjahat kelas berat. Menjadi penjahat jangan tanggung-tanggung bro. Penjahat yang intelek. Penjahat berkerah putih. Mungkin negara kita bisa malu jika kita mencuri singkong. Mencuri hanya karena kelaparan bro. Dan mungkin negara kita akan terhormat jika negara kita penuh dengan penjahat-penjahat kelas berat seperti lagu Iwan Fals. Jadilah karet, jangan jadi besi, sebab yang namanya karet paham kondisi. Ya. Lagu tersebut sangat cocok dengan kepribadian negara kita. Dahulu mainan itu duduk dekat bapak, sahabat mendengar. Kau anak harapanku yang lahir di zaman gersang. Segala sesuatu ada harga karena uang. Kau anak dambaanku yang besar di kancah perang. Kau harus kuat, yakin pasti menang. Sekolahlah biasa saja, jangan pintar-pintar percuma. Latihlah bibirmu agar pandai berkicau, sebab mereka sangat perlu kicau yang merdu. Sekolah buatmu hanya perlu untuk titel, peduli titel diktat atau titel mujizat. Sekolah buatmu hanya perlu untuk gengsi, agar mudah bergaul tentu banyak relasi. Jadi penjilat yang paling tepat, karirmu cepat, uang tentu dapat. Jadilah Durno, jangan jadi Bimo, sebab seorang Dorna punya lidah sejuta. Hidup sudah susah, jangan dibikin susah. Cari saja senang walau banyak hutang. Munafik sedikit, jangan terlalu jujur, sebab orang jujur hanya ada di komik. Pilihlah jalan yang mulus, tak banyak batu, sebab batu-batu bikin jalanmu terhambat. Pilihlah jalan yang bagus, tak ada paku, sebab paku itu sadis, apalagi yang berkarat. Jadilah kancil, jangan buaya, sebab seekor kancil sadar akan bahaya. Jadilah bandit berkedok jagoan,
Dan mungkin setelah video ini tersebar luas, kuat dugaan saya bisa saja diciduk oleh aparat penegak hukum. Karena mungkin dianggap terlalu ikut campur dalam urusan mereka. Ya. Bro dianggap ikut campur bro. Ikut campur bro, kayak es campur ya. Padahal kan es campur enak ya. Kenapa yang enak-enak dilarang gitu ya. Padahal mereka juga enak ya. Jadi pengkhianat negara itu enak bro. Enggak, lo tahu aja lo. Enak banget bro. Ini bro, gampang. Ya. Dianggap ikut campur, terus dianggap intervensi, dianggap melecehkan, dianggap menghina, dan lain-lain lah. Mereka sangat cerdik dalam urusan menciduk masyarakat biasa. Bro, tapi kalau urusan mereka ya menciduk yang kelas berat ya, contoh gini lah, kayak kasus Novel Baswedan, 3 tahun lamanya tuh bro, 3 tahun kasus Novel. Tapi yang ketangkep cuma 2 ekor, itu dia pangkatnya brigadir, ya gak? Yang berbintang-bintang di sini nih nggak bakal bisa bro. Yang pangkat brigadir yang ketangkep itu juga masih aktif gitu loh, masih berkutat-kutat di institusi Polri gitu loh. Ya udahlah, nggak usah diomongin lah itu ya. Jadi kalau gue diciduk ya, maka gue akan siap bertanggung jawab. Gue lelaki bro, oke, gue lelaki, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu gue, nggak kayak oknum-oknum di kepolisian. Mereka hanya berani berbuat tapi takut bertanggung jawab. Jadi apapun yang mereka sangkakan, maka saya akan siap bertanggung jawab. Itu pasti bro, pegang omongan gue. Maka terbuktilah bahwa suatu kritikan dan kebebasan berpendapat malah dianggap suatu kejahatan serius, sama seperti pencuri singkong tersebut. Dan juga terbuktilah bahwa kejahatan tingkat tinggi lebih dihargai oleh negara ini daripada pencuri singkong. Untuk itu, tolong sebarluaskan video ini supaya penguasa di kepolisian, penguasa di kejaksaan, dan penguasa di BIN serta penguasa negara ini lebih mengerti lagi dengan keadaan sekarang ini. Keadaan yang sangat memprihatinkan, miris, dan tidak berperasaan. Seperti Brother Jokowi bilang. Ini omongannya si Jokowi ini. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Mestinya juga semuanya yang ada di sini, sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati
Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini norma. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Jadi setelah kita pelajari dari ketiga kasus tersebut, pengkhianat negara, buronan negara, dan pencuri singkong, manakah yang akan Anda pilih? Kalau saya pribadi ya, saya pasti akan memilih menjadi pengkhianat negara ataupun jadi buronan. Menjadi pengkhianat atau menjadi buronan masih untung banyak, bro. Kita masih untung banyak. Kita harus cerdas dalam memilih kita mau menjadi apa. Oke, kita harus pintar hitung-hitungan. Untung ruginya kita harus bisa hitung-hitungan, bro. Kalau mau menjadi pencuri singkong, rugi berat, bro. Kalau dalam bahasa orang dagang itu, kita bisa bangkrut. Kita bisa bangkrut, bro. Iya. Lu mau gimana, bro? Cuma mencuri singkong 20 kg. Hukumannya 5 tahun. Kalau jadi pengkhianat negara, hukumannya 6 tahun. Itu sih omongannya 6 tahun. Nggak tahu juga kita ya kan. Tak benar-benar di penjara atau kagak, enggak. Dan jadi buronan cuma 2 tahun. Sebenarnya enakan jadi buronan. Tapi itu butuh intelektual yang cukup sangat tinggi. Ya mungkin kemampuan gue belum sampai jadi buronan negara. Jadi kalau menurut gue pribadi mendingan jadi pengkhianat negara. Paling gampang, bro, jadi pengkhianat. Ya kalau jadi pengkhianat itu, kita sok-sok negakin hukum ya kan. Begitu ada penjahat kelas berat yang mau ngasih kita uang, ayo bro, tenang aja bro, pangkat gue udah berbintang bro, aman, bisa gue atur, gitu bro. Ayo, pilih mana yang Anda mau menjadi pengkhianat atau buronan atau menjadi pencuri singkong. Yang artinya kita harus cerdas dalam memilih. Yang artinya kita harus cerdas dalam hitung-hitungan. Menghitung untung ruginya. Kalau kagak cerdas dalam hitung-hitungan, maka kita akan bangkrut. Bangkrut.